Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya buat teman-teman semuanya, khususnya yang selalu menantikan video-video terbaru atau updatean terbaru dari channel Solusi. Banyak ya buat teman-teman semuanya yang masih setia dengan channel Solusi Hutang gitu. Mohon maaf agak belepotan ya. Yang selalu menanti-nantikan ini video-video terbaru atau updatean terbaru dari Solusi Hutang ini gitu loh ya. Dan semoga saja buat teman-teman semuanya yang sudah mau mensupport sejak awal channel ini berkembang, sejak awal channel ini ada, sejak mulai ada videonya sampai detik ini, teman-teman yang selalu mensupport, tidak pernah ketinggalan satupun dari updatean terbaru dari Solusi Hutang. Saya ucapkan terima kasih banyak ya. Oke, hari ini masih kita bahas tentang ketidakmampuan dalam membayar pinjol legal ya. Pinjol legal ini ya, atau mereka yang masih berupaya menggali lubang tutup lubang dari pinjol ilegal. Dan kita bahas dua versi hari ini. Dan di samping itu juga nanti kita akan bahas ada satu kompetisi yang mereka ingin membangkrutkan pinjol dengan cara meminjam kembali. Nanti kita bahas juga ya. Di sini peran-peran joki juga cukup luar biasa, banyak banget gitu ya. Dan saya juga berharap mudah-mudahan dengan video ini teman-teman bisa lebih sadar, lebih terbuka lagi pemikirannya, kembali ke seperti semula kala di mana Anda tidak mengenal pinjol sama sekali. Ya, mudah-mudahan nanti setelah saya membuat videonya teman-teman bisa lebih berpikir lebih maksimal lagi ya. Dan yang belum bergabung di dalam grup WhatsApp, silahkan bagi yang pengen, Anda tinggal klik tombol gabung yang ada di bawah nama channel ini atau hubungi admin yang ada di nomor yang ada di layar Anda. Ya, untuk bergabung di grup Anda silahkan gitu loh. Misalnya Anda kesulitan dari YouTube-nya, Anda bisa hubungi admin, ada nomornya ada di layar, sampaikan saya pengen gabung di grup bla bla segala macam, pokoknya Anda jelaskan lah. Atau Anda sebatas konsultasi juga boleh. Dan saya berharap yang sebatas berkunjung ke channel saya, sebatas lalu lalang ke channel saya, bagaimana nih? Sudah pantas untuk disukai sesuai kemampuannya, oke. Memang di satu sisi kita membenarkan hal itu, tapi di sisi lain ada beberapa hal yang harus dibenari ya oleh OJK sendiri ya, dan dibenahi juga oleh pihak pinjol, terutama tentang penerapan denda ya. Penerapan bunga memang sudah diatur dalam POJK 2000 sekian ya, memang telah diatur bahwa penerapan bunga 0,4% per hari yang terbaru saat ini ya, sampai 0,8 per hari, dan tidak boleh melebihi 100% setelah 3 bulan atau 90 hari. Bagaimana dengan segi denda? Ya, masih banyak di luar sana pinjol-pinjol tidak mematuhi dalam hal ini. Sehingga ketika bunga ini mereka atur ya dalam segi OJK mereka mengikuti, tapi dendanya tidak. Ini menjadi kekacauan di tengah masyarakat. Sehingga masyarakat kebingungan saat ini. Ada yang bilang, "Bang, saya sudah telat 2 bulan. Saya tidak mampu membayar bunga plus dendanya." Berarti ada satu hal keberatan di dalam ini, atau nominalnya yang cukup fantastis. Contoh, minjam 1 juta dia harus kembalikan 2.500.000. Berarti sudah melebihi dari nominal hutang dia. Kalau memang P2P ini berlaku sesuai dengan aturan yang ada juga, pinjol cuman boleh menagih sampai bunga plus dendanya 100%. Ya, berarti cuman boleh ditagih sampai 2 juta kalau peminjaman mereka 1 juta. Tapi ada yang melampaui di balik itu. Ya, sehingga menjadi kendalalah saat ini di tengah masyarakat. Dan banyak yang menyatakan ke saya ketidakmampuannya, "Bang, kami tidak mampu lagi, kami tidak sanggup." Ya, saya cuma bilang di sini, ya sudah, kalau memang Anda tidak sanggup, Anda tidak mampu, saya berharap jangan terjadi gali lubang tutup lubang. Kebanyakan dari orang-orang dia menyatakan ketidakmampuan, menyatakan ketidaksanggupan, tapi mereka malah mengikuti gali lubang tutup lubang. Ya, ini kacau. Ya, kalau memang Anda menyatakan, "Wah, saya nggak sanggup, saya nggak mampu lagi," oke, tahan sampai di situ. Ya, stop sampai di situ. Ya, kalau misalnya Anda terjebak hari ini 5 pinjol, tidak ada kemampuan Anda lagi di 5 pinjol ini, jangan coba-coba cari jasa joki di luar sana. Karena joki sangat mengintai data Anda yang saat ini baru telat bayar di pinjol legal. Karena dia masih bisa merendam data Anda nih ke pinjol ilegal. Ini makin kacau lagi. Ya, walaupun di sana ada yang bilangin, "Wah, nanti kami cover, nanti kami bantu, nanti kami ini segala macam," itu nggak ada. Ya, begitu mereka mendapatkan yang mereka inginkan, contoh si joki itu,
Ketika Anda terjebak nih 5 pinjol legal, ya pinjolnya yang besar-besar, yang sudah viral lah, yang biasa-biasa Anda terjebak setiap hari, 5 pinjol legal. Anda baru telat di masing-masing pinjol itu 2 hari. Anda browser ke YouTube, atau Anda browser ke ruang komentar yang ada di YouTube. Ada orang nawarin, ya sudah, kami bisa bantu Anda. Sini kami rawat. Kalau memang Anda ada rawatan legal, sini kami bantu untuk membobol pinjol ilegal, untuk menutupi pinjol legal-legal Anda. Kalau sekali aja Anda masuk, ini sudah kerugian fatal terjadi sama diri Anda. Kenapa? Karena ketika ada pinjol ilegal yang cair bagi Anda, cairnya 1 juta, 400.000 buat orang yang membantu, 600.000 buat Anda. Yang jadi masalahnya adalah data yang dipergunakan adalah data Anda, real data Anda di posisi ini. Ya, walaupun ada kontak yang disetting, ini segala macam, yang jelas ending di awalnya sudah nggak bagus. Ya, kita belum tahu nih potensi apa yang akan terjadi ke depannya, risiko apa yang akan terjadi ke depannya, kita nggak tahu. Tapi kalau sudah sesuatu dengan niat jahat, ya percaya atau tidak, kita akan menuai hasil yang sama dengan yang kita lakukan saat ini. Ya, itu buat teman-teman semuanya. Jadi kalau kita sudah tidak mampu bayar lagi di pinjol legal, cukup stop pembayarannya, jangan gali lubang tutup lubang. Dendanya bang dan bunganya, oke, denda dan bunga pasti akan selalu beranjak dan berjalan terus. Dan denda dan bunga ini harusnya pinjol-pinjol mengikuti aturan OJK, tidak boleh melebihi 100%. Ya, jadi kalau Anda ngutang di 1 juta, Anda nggak perlu khawatir, mau Anda telat sampai 6 bulan, 7 bulan, karena sudah dibatasi, hanya boleh menagih 90 hari. Ya, dan denda plus bunga itu 100%. Berarti cuma lipat 2 dari pokok utang Anda. Kalau misalnya 6 bulan, 7 bulan mereka mencapai 20 juta dan sekian, itu sudah jelas tidak sesuai dengan aturan OJK. Berarti pinjol legal yang Anda pinjam, programnya ilegal. Ya, pinjolnya legal, programnya ilegal. Ya, jelas ya buat teman-teman semuanya. Karena saya yakin di luar sana masih banyak nih yang menggali lubang, tutup lubang. Oke, dan habis itu satu lagi adalah tentang kan pinjol ilegal. Ini persi ini banyak banget ya lahirnya. Biasanya dari joki-joki ini, dari joki, ayo kita bobol ini pinjol ilegal, ini bla bla segala macam. Ya oke. Ya. Cuman sayangnya si joki ini, data Anda itu cuman data Anda yang bagus-bagus, giliran data yang sudah lama, misalnya ada orang nih dari 2020 sudah bermain dengan pinjol legal misalnya gitu. Habis itu gagal bayar semuanya. Kasih data Anda sama joki, nggak akan bisa cair. Ya, tapi data-data orang yang baru telat bayar pinjol legal, yang baru ini, dia memanfaatkan itu demi keuntungan mereka. Ya, jadi ingat buat teman-teman semuanya, semakin Anda meminjam di pinjol ilegal ini, dia tidak akan pernah bangkrut. Ya, tidak akan pernah bangkrut karena di era digital ini banyak. Anda mendownload aja aplikasinya, mereka juga dapat uang. Ya, dari beberapa layanan yang ada di Google. Kan itu ada semuanya monetisasinya. Jadi semakin banyak klik yang mereka dapat, semakin banyak download yang mereka dapat, mereka juga mendapatkan penghasilan di balik itu. Ya, ini yang paling pertama. Ya, habis itu dalam 100 orang yang meminjam di pinjol legal, di pinjol ilegal, 20 orang yang cuman yang mengetahui bahwa ini tidak perlu dibayar. Sementara 80 orang lainnya dia akan membayar ini pinjol ilegal. Ya. Jadi makanya saya bilang, lebih baik kita edukasi orang-orang supaya tidak meminjam lagi di pinjol ilegal daripada kita mengajak orang-orang untuk meminjam di pinjol ilegal dengan iming-imingan ingin membangkrutkan pinjol. Ya, poinnya tidak semudah itu. Ya, dan habis itu kita meminjam di pinjol tidak semudah juga yang kita bayangkan. Ya, karena pinjol ilegal saat ini cukup cerdik. Ya, dia akan berpatok kepada pinjol legal. Kalau Anda ada terjebak di 1 atau 2 pinjol legal, kemungkinan pinjol ilegal akan mengikut. Tapi kalau enggak, tipis harapan pinjol ilegal akan mencairkan. Ya, jadi saya sebenarnya atas dasar apapun, atas alasan apapun, ya, walaupun Anda mungkin selama ini sudah habis-habisan, sudah bangkrut karena pinjol ilegal, sudah memperpanjang banyak, pokoknya sudah berbagai macam persilah dari pinjol ilegal. Habis itu ada terbesit di hati Anda, saya harus balas dendam ini sama pinjol. Saya berharap itu jangan dilakukan. Ya, kalau memang saat ini Anda sudah terbebas dari pinjol,
sudah tidak ada berhubungan dengan pinjol lagi, saya berharap jangan ada ajang balas dendam. Jangan ada ajang bangkrut-bangkrutan, jangan ada. Yang penting kita kayak mana kita mengedukasi semua masyarakat untuk tidak meminjam lagi di pinjol manapun. Ya, baik legal maupun ilegal. Ya, tapi yang lebih diutamakan yang ilegal ini karena memang makin kesini ya, kemunculan mereka makin nampak kembali. Jadi habis penggerebekan di bulan November kemarin atau di bulan Oktober 2021 kemarin, cuman selang 6 bulan saja mereka vakum, habis itu mulai muncul lagi. Ya, kenapa? Karena tidak adanya efek jera yang jelas dari penegak hukum yang ada di negara ini. Ya, dan habis itu ada saling keterikatan antara pinjol legal dan pinjol ilegal. Sehingga mereka itu mati satu tumbuh 1000. Ya, jadi ini buat teman-teman semuanya yang berencana saat ini ingin membobol pinjol ilegal dengan segala macam versi segala macam, saya berharap buanglah jauh-jauh niat Anda karena itu sudah nggak benar. Ya, tapi semua keputusan kembali kepada Anda. Saya hanya sebatas mengingatkan di sini karena saya juga pasti akan mengatasi kenapa Anda bisa terjebak seperti ini. Kami akan cari tahu ketika Anda masuk ke dalam ruangan konsultasi atau ruangan curhat yang telah kami sediakan, misalnya di nomor WA, kami pasti akan tanya bagaimana peristiwanya, bagaimana kronologisnya sehingga Anda bisa terjebak. Ya. Dan kalau kami menemukan misalnya, oh unsur disengaja bang, saya dendam nih segala macam, kemungkinan kami tidak akan menanggapi untuk kedepannya. Saya juga sudah arahin sama admin kita. Jadi kalau misalnya ada orang dengan unsur kesengajaan atau segala macam, ya sudah biarkan aja. Berarti kan mereka sudah sengaja dan berarti mereka kalau menghadapi masalahnya juga berarti mereka sudah sengaja mencari masalahnya gitu. Ya. Jadi dari saya cuma itu aja saat ini. Yang jelas kalau Anda sudah tidak mampu bayar pinjol legal, stop membayar pinjol legal dan jangan terjadi gali lubang tutup lubang. Karena gali lubang tutup lubang memperparah keadaan. Ya, dan jangan mencicil ataupun memperpanjang kalau sebelumnya tidak ada perjanjian yang disepakati. Ya, dan memperpanjang ini tolong disemain karena ini tidak ada untungnya bagi Anda sama sekali, justru rugi yang ada. Ya, dan mudah-mudahan ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Apalagi di luar sana masih banyak tuh yang berencana ingin membobol ini, membobol itu. Mudah-mudahan niatnya terbuang jauh-jauh. Alangkah baiknya kita mengumpulkan rezeki dengan cara bekerja. Jadi semua harta yang telah habis gara-gara pinjol, anggap aja itu sedekah yang mungkin selama ini kita tidak mengeluarkan hak yang sepatutnya kita berikan kepada orang lain. Ya, jadi anggap aja itu untuk membersihkan harta kita supaya lebih baik lagi ke depannya. Ya. Yang penting jangan lupa untuk disupport channel Solusi Utang. Yang mau bergabung dalam grup WA, itu ada nomor di layar, silahkan hubungi. Dan atau ada yang di YouTube, bisa klik tombol gabung yang